Jokowi teken aturan tukin pejabat Badan Otorita IKN, paling gede 98 juta rupiah. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerbitkan aturan terkait pemberian tunjangan kinerja bagi pejabat Badan Otorita IKN Nusantara. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 44/2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya, tulis Blade itu, dikutip Kamis, 13 Juli 2023. Dalam Blade yang ditandatangani Jokowi pada 12 Juli 2023 ini, hak keuangan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Adapun tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan kelas jabatan. Kelas jabatan 17 atau Sekretaris IKN mendapat tunjangan kinerja paling besar, yaitu Rp98.152.220. Lalu, kelas jabatan 16 atau Deputi IKN memperoleh Rp82.814.888. Sementara kelas jabatan 15 atau Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan IKN mendapat Rp67.480.566, dan kelas jabatan 14 atau Direktur, Kepala Biro Otorita IKN sebesar Rp62.672.646. Blade itu juga mengatur fasilitas bagi pejabat IKN Nusantara terdiri atas fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak keuangan dan fasilitas tersebut diberikan sejak tanggal pelantikan. Hak keuangan dan fasilitas itu akan dihentikan jika yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Anies ditanya IKN, program yang terencana tak perlu otot politik. Bakal calon Presiden Anies Baswedan ditanya soal pendapatnya mengenai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur dalam diskusi panel Rakernas APEKSI pada hari ini, Kamis 13 Juli. Bagaimana Mas Anies memandang pembangunan IKN? Ucap Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Rakernas APEKSI di Makassar, Kamis 13 Juli. Anies selalu menjawab tetapi tidak membeberkan rencananya bakal melanjutkan atau menghentikan pembangunan IKN jika menjadi presiden nanti. Mulanya dia menjelaskan bahwa kepala daerah kerap kali yakin untuk menjalankan program atau kebijakan jika punya dasar kuat dan telah direncanakan dengan baik. Sebaliknya, butuh otot politik untuk menjalankan program yang tak punya dasar kuat. Tetapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, butuh otot politik untuk program itu berjalan. Betul enggak? Ucap Anies. Anies selalu mengaku heran karena sering ditanya soal sikapnya terhadap IKN. Dia lebih sering ditanya mengenai hal tersebut ketimbang masalah pangan atau subsidi BBM. Jika ini rencana baik pasti jalan terus. Jika ada masalah, saya kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakannya. Apa ada masalah? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya, kata Anies. Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Pembangunan sudah mulai berjalan. Guna mewujudkan tujuan ini, negara menganggarkan sekitar Rp466 triliun untuk proyek tersebut. Berasal dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, serta investasi.
Akhirnya sengketa lahan di IKN beres di tangan Luhut. Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasir, Kalimantan Timur disebut memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah isu sengketa lahan. Apa benar? Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono pun belak-belakan soal ini. Menurut Agung, masalah sengketa lahan perlahan sudah mulai teratasi oleh Satgas Percepatan Perolehan Lahan dan Investasi IKN yang diketuai Luhut B. Panjaitan. Ini menarik, salah satu pekerjaan kami di Otorita IKN yang sangat didukung oleh kepemimpinan tertinggi adalah dengan dibentuknya Satgas Percepatan Investasi dan Perolehan Lahan yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan karena memang permasalahan lahan sangat membutuhkan koordinasi lintas sektor mulai dari pusat sampai daerah dari berbagai kementerian. Ini perlahan-lahan mulai teratasi, katanya di Economic Update, Selasa, 11 Juli 2023. Agung menjelaskan Satgas Percepatan Perolehan Lahan dan Investasi IKN terus menyelesaikan masalah sengketa lahan. Jangan sampai investor ragu masuk IKN karena ketidakpastian harga lahan yang bersifat spekulatif. Satgas Perolehan Lahan sudah bekerja keras memetakan untuk melihat kondisi lahan ini dan Satgas ini bersama-sama merumuskan harga tanah ini berapa di IKN untuk investor kemudian masuk dan membangun, supaya tidak menjadi korban spekulasi, imbuhnya. Maka dari itu, kepastian harga dan lahan yang sudah dibebaskan pemerintah penting agar investor mau menanamkan modalnya di IKN. Dengan begitu pemerintah bisa mendorong lebih banyak investor swasta murni dan badan usaha, KPBU, di IKN. Ini kan tentu tidak ada kepastian hukum, jadi kita lihat betapa pemerintah serius mengupayakan adanya kepastian hukum dengan adanya Satgas tersebut. Dan pelan-pelan kita mulai lihat hasilnya dan kita harapkan ini akan membuat investor semakin yakin, jelasnya. Sebelumnya, Agung menyebut sampai saat ini ada 240 letter of intent, LOI, untuk berbagai bidang investasi yang telah disampaikan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Terdiri dari berbagai bidang antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perumahan, mixed use, perkantoran, utilitas, konsultan, energi, konektivitas, pengelolaan limbah, infrastruktur lainnya, zona industri, barang jasa, dan teknologi.